Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji dengan NIM 2017-210188. Akan memulai presentasi dari kelompok 10 mengenai draft call report untuk kredit investasi dari narasumber, yaitu Mbak Septa Widya sekaligus owner dari usaha Dapur Kekinian, yaitu makanan dalam kemasan seperti yang lagi hits saat ini, yaitu seperti cumi lada hitam ataupun macam-macam sambal yang lagi booming lah di sosial media sekarang dan menjadi kegemaran anak-anak muda ataupun ibu-ibu rumah tangga. Nah, untuk usaha ini sendiri didirikan sudah 2 tahun yang lalu, dari tahun 2018. Sedangkan untuk lokasi pabrik, ya ada 2 lokasi sebenarnya. Yang satu untuk lokasi pabrik bertempat di Jalan Raya Purwodadi atau lokasi produksi, ya ini Jalan Raya Purwodadi nomor 53 RT 12 RW 4 Jepara Mubutan Surabaya. Sedangkan untuk outlet sendiri bertempat di ruko berukuran 7x8 meter di Jalan Kutisari Selatan 3 nomor 4 Renggilis Mejoyo Surabaya. Selain berjualan secara offline, Dapur Kekinian ini juga menjajaki dunia sosial media sebagai media berjualan, sehingga pangsa pasar yang diraih juga semakin luas, tidak hanya offline saja. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai apa saja segmen dari target ataupun positioning yang akan diraih, ataupun apa saja produk-produk lebih detailnya, omset penjualan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan nanti berapa kredit investasi ini digunakan untuk apa, nah itu nanti juga dilanjutkan oleh rekan saya. Sedikit bocoran saja, kredit investasi ini digunakan untuk memulai usaha di bidang lain dari Mbak Septa Widya, yaitu jenisnya lain, yaitu seperti fashion ataupun pakaian dan lain-lain seperti itu. Jadi kredit ini nanti akan digunakan untuk mengembangkan bisnis di usaha di bidang lain seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nadia Sari dengan NIM 2017-210375. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu produk dari Dapur Kekinian. Yang pertama yaitu ada jenis produk. Jenis produk dari Dapur Kekinian itu sendiri adalah makanan lauk pauk yang ada di dalam kemasan. Ada berbagai jenis makanan di dalam Dapur Kekinian ini, yaitu yang pertama seperti sambal baby cumi, paru pedas, terus kepiting saus padang dan lain-lain. Yang kedua yaitu dibedakan menurut harganya. Harganya sendiri itu dibedakan per botolnya. Yang ukuran S itu harganya 30.000, sedangkan yang ukuran L itu 50.000 per botolnya. Untuk reseller harganya itu beda sendiri. Yang ukuran S itu 25.000, sedangkan yang ukuran L itu 40.000 per botolnya. Dan yang terakhir yaitu ada segmentasi pasarnya. Segmentasi pasar dari Dapur Kekinian ini sangat bervariatif, yaitu mulai dari kelas bawah, menengah, sampai kelas atas pun juga ada. Dengan jangkauan pasarnya yaitu untuk area Surabaya dan sekitarnya. Strategi promosinya juga melalui media sosial berupa Instagram, di mana ia memiliki follower sebanyak 3.000 dan sangat membuka peluang bagi para reseller. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lolita Devi Fatmawati, NIM 2017-210483. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian produksi yang meliputi 4 hal, yaitu pemasok, jumlah pegawai, proses produksi, dan juga omset penjualan. Yang pertama, pemasok. Untuk Dapur Kekinian ini, Ibu Septa Widya memiliki 2 pemasok, yaitu dari Medan dan juga Banyuwangi. Untuk dari Medan ini memasok yaitu cumi, dan untuk Banyuwangi ini memasok lombok atau cabai. Pemasok dari Banyuwangi ini sendiri adalah kerabat dari Ibu Septa Widya. Jadi Ibu Septa Widya ini menjalin kerjasama dengan kerabatnya untuk bahan baku lombok atau cabai. Sedangkan untuk bahan pelengkap lainnya, Ibu Septa Widya membelinya pada pasar-pasar yang ada di Surabaya. Yang kedua yaitu jumlah pegawai. Jumlah pegawai dari Dapur Kekinian sendiri ini ada 3.
yang dibagi tugas dengan 2 pegawai pada bagian produksi yaitu memasak, dan satu lagi untuk bagian pengemasan sekaligus membantu Ibu serta Widya dalam melakukan pemasaran dan penjualan. Setiap pegawai digaji sebesar 1.200.000 pada setiap bulannya. Yang ketiga, proses produksi. Dapur Kekinian ini melakukan proses produksi sebanyak 3 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Pada setiap melakukan proses produksi, Dapur Kekinian ini bisa menghasilkan sebanyak 100-200 botol. Dan yang terakhir, omset penjualan. Dapur Kekinian ini semenjak didirikan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dalam 2 tahun didirikan, sudah mengalami peningkatan omset penjualan pada tahun 2018 yaitu sebesar 27 juta rupiah, dan pada tahun 2019 naik menjadi 64 juta rupiah. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi Fatmawati dengan NIM 2017-210-660. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan bagian pemasaran. Yang pertama yaitu targeting. Targeting dari Dapur Kekinian ini tuh selain di daerah proses pembuatan, outlet-outlet juga di daerah Surabaya dan sekitarnya. Di mana pelanggan dari Dapur Kekinian itu bervariatif, mulai dari anak kos, ibu rumah tangga, hingga orang kantoran yang memiliki waktu sedikit untuk membeli lauk pauk. Yang kedua yaitu media pemasaran. Media pemasaran yang diambil dari Dapur Kekinian yaitu online, di mana melalui media sosial Instagram dan melalui media sosial WhatsApp. Yang ketiga yaitu sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh Dapur Kekinian yaitu ada 2, online dan juga cash. Untuk online bisa melalui ATM dan untuk cashnya bisa melalui COD. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ali bin Ramadan dengan NIM 2017-210-794. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu dengan penawaran kredit. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu ada 4 poin. Yang pertama adalah apakah calon debitur itu setuju untuk mengajukan dana kredit. Yang kedua itu tujuan calon debitur itu apa. Terus yang ketiga itu modalnya itu berapa yang diajukan, dan yang keempat itu jaminannya. Nah, yang pertama, apakah calon debitur itu setuju untuk pengajuan dana kredit? Sangat setuju sekali. Di sini Mbak Septa itu sangat setuju untuk pengajuan dana kredit. Yang kedua adalah tujuan calon debitur. Nah, tujuan di sini itu dia merasa perputaran uang untuk modal kerja itu sangat tinggi. Maka dari itu Mbak Septa itu ingin mengajukan dana kredit agar ada tambahan dana ataupun suntikan dana. Yang kemudian yang ketiga adalah jumlah nominal yang ingin dipinjam oleh Mbak Septa. Nah, jumlahnya di sini kurang lebih ada 50 juta, sebesar 50 juta rupiah. Nah, yang terakhir adalah jaminan. Yang dijaminkan oleh Mbak Septa kepada kita itu adalah deposito di Bank CIMB Niaga yang jumlahnya kurang lebih sebesar 200 juta rupiah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.